Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang man in the middle fact. Ya, di sini dari kelompok 3 anggotanya ada Mas Adi, Mas Yuda, saya sendiri Kevan, Mas Ivan dan Mas Alfa. Ayo selanjutnya. Nah, serangan MITM. Serangan man in the middle adalah jenis serangan cyber di mana penyerang menempatkan dirinya di antara dua entitas yang berkomunikasi secara langsung, seperti dua pengguna yang berinteraksi dengan web atau dua perangkat negara yang dapat memantau, mengubah, atau bahkan mencuri data yang dikirimkan oleh antara dua entitas tanpa sepengetahuan mereka. Simulasi MITM, Man in the Middle, dengan Oracle VirtualBox. Apa itu Oracle VirtualBox? Oracle VirtualBox adalah sebuah software yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem OS yang berbeda dari OS utama secara bersamaan pada satu komputer atau laptop basic. Di dalam VirtualBox dapat diinstal dan digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Oracle Solaris. Namun dalam simulasi ini hanya menggunakan Windows, Kali Linux, dan Ubuntu Server. Berikut adalah simulasinya. Simulasi man in the middle ini ada 3 OS yaitu Windows, Kali Linux, dan Ubuntu. Di sini Windows sebagai klien dan Ubuntu sebagai server dan Kali Linux sebagai attacker-nya. Jadi nanti ada penentuan data dari server ke Windows-nya, dia akan melalui Kali Linux dulu tanpa sepengetahuan dari Windows dan Ubuntu servernya. Bulan dengan sebaliknya jika Windows kembali lagi ke server melewati Kali Linux tanpa sepengetahuan dua OS tersebut itu. Masih MITM dengan jenis ARP poisoning menggunakan tool ARP. Serangan ARP poisoning adalah teknik serangan yang dilakukan dalam jaringan komputer untuk memanipulasi tabel ARP pada perangkat-perangkat yang berpartisipasi dalam komunikasi jaringan. ARP digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat fisik MAC address di jaringan lokal. Serangan ARP poisoning memanipulasi informasi ARP dengan palsu ARP response ke perangkat-perangkat di jaringan. Untuk tool attacker-nya adalah sebuah alat perentas electricity yang digunakan untuk melakukan serangan ke jaringan. Alat ini dikembangkan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan melakukan serangan pada protokol jaringan. Oke, di sini kita akan simulasikan MITM-nya. Di sini ada 3 OS, yaitu Kali Linux, Ubuntu, Windows. Windows di sini untuk sebagai klien, kalau Ubuntu sebagai server, Kali Linux-nya adalah sebagai penyerangnya atau pengintip gitu. Kita coba booting satu-satu. Windows.
Nah, di sini masuk Ubuntu. Masuk dulu dengan password. Nah, sebelumnya di Ubuntu ini sudah saya install Apache, PHP, sama MySQL. Cara ceknya adalah masuk ke terminal, lalu cek super user, masukkan password. Cara ngeceknya adalah sistem CTL, terus Apache dulu ya. Apache. Nah, di sini web server Apache udah berjalan running. Oke. Lalu untuk mengecek MySQL, pakainya sama saja. Nah, di sini server. Karena saya tadi nge-save-nya di localhost, kita aksesnya juga lewat localhost 192.168 sesuai IP tadi ya, 118.136. Nama foldernya adalah, nama filenya login.html. Nah, di sini muncul page loginnya ya. Lalu kita ke Windows. Terus masuk ke terminal buat ngecek IP. Cmd aja. D IP config. Terus IP di sini tertera IP 192.168.18.19 ya. Lalu kita coba buka browser untuk mengakses halaman yang tadi. Saya ini pakai settingan adapter, bridge adapter, jadi bisa mengakses internet dengan IP server tadi 136/login.php. Nah, di sini udah muncul loginnya. Sebelum ke Kali Linux, kita coba cek dulu host yang ada di jaringan ini dengan cara terminal pakai perintah arp -a. Ini untuk mengecek apa saja yang ada di jaringan. Nah, ini adalah IP address dan juga MAC address-nya yang ada di jaringan WiFi. Di sini MAC address-nya pasti berbeda-beda karena belum ada serangan MITM-nya. Lalu kita coba ke Kali Linux. Kita pergi ke Kali Linux, lalu masukin password, username password. Alat yang digunakan di sini adalah Ethercap. Sebelum masuk ke Ethercap, kita cek IP dulu ya, seperti biasa. Pergi ke terminal. If config. Nah, IP untuk Kali Linux di sini adalah ini 192.168.18.137. Nah, untuk toolsnya adalah Ethercap. Masukin password. Untuk sniffing startupnya dimatiin. Lalu kita centang, kita perbesar biar lebih jelas. Nah, lalu kita scan dulu
hostnya di sini. Scan for host. Ditemukan 15 host yang ada di jaringan ini. Lalu kita lihat host listnya. Host listnya adalah seperti ini. Ada berbagai macam host. Lalu kita pergi ke Windows. Tadi Windows berapa IP-nya? 138. Ubuntu satu tiga enam. Lalu setting untuk Windows target 1 dan Ubuntu target 2 sudah tertambahkan. Lalu kita ke menu MITM, kita pilih Airway Poisoning, oke. Lalu kita ke targetnya tadi di target. Nah, di sini adalah Windows 138 sama Ubuntu 136. Lalu kita start. Nah, starting sniffing. Kita ke Windows. Nah, di sini ada IP MAC address yang sama. Ini menandakan kalau si Ubuntu sudah dirubah MAC address-nya sama si Kali Linux. Ini Ubuntu dan ini Kali Linux 137. Lalu kita coba ke ini login. Joko, passwordnya istri Joko. Nah, di sini masuk user Joko, password istri Joko. Kita coba untuk halaman registrasinya. Kita pakai nama emailnya juki@gmail.com, misalkan passwordnya juki, nomor HP-nya 0812345678. Alamatnya di sini. Coba kita register. Nah, register berhasil. Kita pilih OK. Nah, di sini muncul juga username Juki dan emailnya juki@gmail.com. Lalu passwordnya juki, nomor HP sekian, alamatnya di sini. Dengan begini menandakan bahwa simulasi ini MITM berhasil dan berjalan sesuai yang kita inginkan. Dalam kasus Windows, memasukkan login serta register dapat dibaca oleh Kali Linux sebagai penyerang, lalu dikirimkan kembali ke Ubuntu. Nah, setelah kita mengetahui simulasinya ya, langkah selanjutnya yaitu strategi melindungi sistem dari serangan MITM. Nah, yang pertama ini, gunakan koneksi yang aman dan pastikan Anda mengakses situs web itu dengan koneksi yang aman seperti HTTPS. Kemudian yang kedua, perhatikan sertifikat SSL atau TLS. Ketika Anda berada di situs web yang memerlukan keamanan, pastikan bahwa sertifikat SSL atau TLS yang valid digunakan dan jangan mengabaikan peringatan keamanan yang muncul pada browser Anda. Yang terakhir, perbarui perangkat dan perangkat lunak. Pastikan perangkat Anda dan perangkat lunaknya selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian untuk simulasi MITM kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.